Sebelum wawancara dimulai, kami berbicara dengan Bapak siapa dan sebagai apa Bapak diperkenalkan sapi ini. Oke, nama saya Kak Umar. Saya di sini sebagai staf dari Cibugari. Saya bekerja di sini. Apa jenis makanan sapi agar sehat dan gemuk? Oke, jadi jenis makanan sapi yang ada di sini terutama rumput hijau seperti rumput gajah, lalu rumput jagung yang kita berikan. Tapi kita di sini sistemnya itu rumput gajahnya dan rumput jagungnya kita cincang-cincang menjadi halus yang nantinya kita sebut silase. Pada tahun berapa Bapak menjadi peternak sapi? Kalau sejarah dari Cibugarinya itu kita dari tahun 96 terbentuklah Cibugari. Cibugari itu ada kepanjangannya Cibubur Garden Dairy, kampung susu. Karena memang dulunya di belakang sana masih banyak perkebunan, jadinya sapi-sapi yang ada di kandang kita keluarkan untuk anak-anak melihat langsung di perkebunannya. Jadi kita sebut kampung susu Cibugari. Siapa yang mendirikan peternakan sapi ini? Kalau untuk pendiri dari Cibugari ini dahulunya oleh Bapak Rahmat. Bapak Rahmat membantu orang tuanya dulunya berjualan susu. Lama-lama seiring berjalan dengan banyaknya anak SD, TK berdatangan dan dia tidak meminta izin, dia langsung ke kandang. Akhirnya dari Bapak Rahmatnya itu menegur Bapak Rahmat, nanti sapi saya bisa stres ke Bapak Rahmatnya. Akhirnya Bapak Rahmat mempunyai inspirasi, dia membangun edukasi peternakan, lalu diizinkan juga oleh orang tuanya dan terjadilah pada tahun 96. Kalau kita dari sini pun 93 terbentuklah nama Cibugari itu 96. Seperti itu. Bagaimana cara peternak sapi di sini menjaga kebersihan sapi dan kandangnya? Oke, jadi untuk pembersihan kandangnya, bagaimana cara merawatnya? Sapi perah itu di sini kita memerah 2 kali, pagi dan siang hari. Paginya itu jam 4, siang harinya itu setengah 2. Itu kita udah mulai proses pemerahan. Tapi sebelum proses pemerahan, kita bersihkan dulu sapinya, kantong susu dari sapinya tersebut, lalu selang susu sapi tersebut, bagian-bagian sapi, tubuh sapi kita bersihkan, area-area sapi kita bersihkan. Itulah cara bagaimana kita merawat sapi yang ada di sini. Bagaimana cara memilih sapi yang berkualitas baik menurut Bapak? Kalau untuk memilih kualitas sapinya itu, satu, kita juga memakai perasaan bagaimana kita lihat sapinya, yang terutama di kantong susunya dan silsilah dia. Kalau kantong susunya bisa menghasilkan susu sekitar 15 liter per hari, itu akan kita beli seperti itu. Berapa banyak jumlah sapi yang ada di peternakan sapi perah ini? Jumlah peternakan yang ada di kandang Cibugari ini sekitar 70 ekoran. Berapa kali sehari diberi makan agar memiliki susu berkualitas baik? Untuk pemberian makannya sama seperti proses pemerahan. Jadi 2 kali sehari untuk pemberi makannya. Jadi itu di pagi hari dan sore hari. Paginya itu setelah pemerahan
yang dilakukan pada pagi hari itu jam 4 selesai pemerahan dan pembersihan itu baru kita kasih makan. Sama pun di siang harinya setelah pembersihan, pemerahan baru kita kasih makan. Mengapa Bapak memilih menjadi peternak sapi perah? Kalau dari Pak Rahmatnya itu mengapa dia memilih jadi ini? Karena dia mempunyai moto dari satu gontor akan tumbuh 1000 para santri gontor-gontor yang di luar sana, dan dari satu anak-anak di Indonesia yang datang kemari akan tumbuh nantinya 1000 anak-anak menyukai gemar minum susu setiap pagi hari. Di manakah Bapak memasarkan hasil susu sapi perah? Kalau kita pemasarannya itu lewat FB, website, Instagram, lalu biasanya itu mulut ke mulut. Jadi misalkan temannya datang ke sini, lalu dia bilang enak susu kualitas dari sini, dia akan bilang kepada temannya lagi bahwa susu kualitas di sini enak. Jadi seperti itulah. Dari manakah sapi-sapi yang ada di peternakan ini didatangkan? Kalau untuk dari mana sapi-sapinya didatangkan, kita itu mencari sapinya itu ada di daerah Bogor, Jawa, Bandung. Jadi identik dengan sapi perah itu kan di dataran tinggi, di suhu dingin. Jadi kita cari-cari yang memang satu sudah terbiasa di suhu dingin dan di suhu panas. Jadi di saat dia pindah tempat ke suhu yang tidak terlalu dingin, sapi itu jadinya tidak uring-uringan dalam arti entah dia nggak nafsu makan karena dari dulunya dia dingin ke suhu yang lebih panas seperti itu. Sekian pertanyaan dari kami. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan wawancara ini adik-adik semua mempunyai banyak inspirasi ke depannya. Satu sapi ini bisa menghasilkan berapa liter, Kak? Satu ekor sapi ini bisa menghasilkan 10-15 liter. Misalkan siang harinya bisa menghasilkan 2 liter, pagi harinya itu bisa 8 liter. Misalkan siang hari ini saat proses pemerahan hari ini bisa menghasilkan, kalau dia kualitasnya bagus, genetiknya bagus, bisa menghasilkan hampir siang hari ini bisa 4 liter sampai 5 liter pada siang harinya. Oh, seperti itu, Kak.